Asmu'i nangis. Dia nangis mendengar keterangan cicit Rasulullah mengatakan demikitu. Innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana 'abidan habasyan. Sesungguhnya Allah menciptakan surga bukan hanya untuk cucu Muhammad, bukan khusus takhusus buat duriyah Nabi, bukan, tapi liman ata'ahu, bagi orang yang taat kepada Allah sekalipun dia itu adalah budak Habasyah. Nangis Asmu'i, fabaka bukaan syadidan. Kok begini ya? Itu akhlakul karimah cicit Rasulullah, nggak seperti anda yang sombong, yang seakan-akan surga itu milik anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab kuning yang insyaallah saya ambil dari kitab Tafsirul Bayan karya Syekh Ismail. Beliau ini bukan orang Yaman, bukan Ba'alawi, beliau dari India. Ini kadang-kadang kan wah itu ada yang Sayyid jadi Ba'alawi. Begini ya, saya itu kadang-kadang begini, ketika kita bacakan yang berkaitan dengan yatafakhru bil ansab, dikiranya provokasi. Karena memang orang sudah terlalu banyak yang mengatakan provokasi, ya sekalian saja kita provokasi. Begini, saya ingin menyampaikan mengenai berkaitan dengan polemik nasab. Sebenarnya kalau orang cerdas, kita memberikan narasi, kita memberikan edukasi tentang nasab ini bukan hanya untuk Ba'alawi. Pahami dulu, mau itu kiai, mau itu habib, mau itu aang, tubagus, sayyid, siapa sajalah, kalau dia ini hanya mengandalkan bisolahi abaihim, kemudian dia al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab, berarti jahiliyah. Sementara jahiliyah ini sudah dimusnahkan oleh Kanjeng Nabi dengan sedemikian rupa. Nah, antum-antum, ente-ente, kita-kita ini kalau dikatakan jahiliyah, kira-kira tinggal kita baca, pernah nggak kita membanggakan nasab kita dan kemudian menghinakan nasab orang lain? Maka ketika ada orang yang baper, ketika ada orang yang merasa tersinggung, berarti dirinya menunjukkan al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab. Dia selalu membanggakan dirinya, membanggakan nasab-nasabnya dan menghinakan nasab orang lain. Betul tidak? Betul. Ini akan ditempeleng. Mau itu duriyahnya Habaib, duriyahnya Wali Songo, ini akan ditempeleng oleh salah satu putra dari Sayyidina Husain. Saya barusan sudah mutolaah. Bagaimana ditempelengnya? Isin saja nih. Kalau kita membanggakan nasab, apalagi mengatakan di dalam darah saya, tubuh saya ini mengalir darahnya Kanjeng Nabi, malu. Karena cicitnya Kanjeng Nabi, Ali Zainal Abidin, nanti beliau menjelaskan. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa semua duriyah Nabi ini dijamin masuk surga, pret itu, bohong. Begini, ketika ada orang yang mengatakan unik sebagai provokasi, sekalian saya provokasi umat Islam biar sadar. Sekalian, karena mereka mengatakan begitu, kita selalu dianggap sebagai provokasi, sementara ini adalah edukasi yang dicatat oleh para ulama. Dan ini nanti yang akan membela kita bukan mereka, langsung Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abdul Thalib sampai Rasulullah, beliau yang membela. Maka kita jangan takut, kita punya pembelaan langsung dari Ahlul Bait yang murni, yang asli, bukan KW, asli. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'minun ya, ayat 101, 102, 103. Saya bacakan dulu artinya sebelum dalam tafsirnya. Jadi manusia itu ketika nanti dibangkitkan di alam kubur, ditiupkan trompetnya oleh malaikat Israfil, fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Pernasaban, pertalian saudara, mau itu dengan musaharah, akan terputus. Kemudian satu sama lainnya tidak ada yang kenal, tidak ada yang saling bertanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalau dia itu amalnya baik, timbangannya bagus berat, berarti dia beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun.
Sebaliknya kalau amal perbuatannya dia ringan, artinya tidak ada amal kebaikan, maka dia menjadi orang yang rugi dengan sebab dirinya dan dia layak masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bahas mengenai fala ansaba bainahum dalam tafsirnya. Begini. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Nih, Imam Tirmidzi beliau berkata qaddasa sirah. Al-ansabu kulluha munqati'atun illa man kanat nisbatuhu sahihatan fi ubudiyati rabbih. Kata beliau Imam Tirmidzi, semua nasab itu nanti di akhirat akan terputus kecuali nasabnya ini yang sahih, yang ditinjau diukur dari ibadahnya kepada Allah, ubudiyahnya. Kemudian fa inna tilka nisbata la tanqati'u abadan wa tilka nisbatal mutafakhkharu biha la nisbatal ajnas minal aba'i wal ummahati wal aulad. Nah, kalau kita paham ini, maka barang tentu nasab-nasab yang kita banggakan, mau itu ke bapaknya, ke ibunya, gak ada manfaatnya di akhirat. Makanya gak usah banggain nasab. Saya tanya, di Indonesia yang suka membanggakan nasab siapa? Ayo jawab, siapa? Dan itu gak bisa dipungkiri. Di mana-mana yang selalu gue, saya. Bahkan ada salah satu oknum juga mengatakan, ente kalau sampai menghina si Habib A, haram tuh kamu surga. Ada yang begitu, emang dia Allah? Betul. Nih, saya lanjutkan yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Fa'idan huwa Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib fawada'tu ra'sahu fi hijri wa bakaitu li bukaihi bukaan syadidan syafaqatan alaihi faqatara min dumu'i ala wajhihi fa afaqa min ghasyiyatihi wa fataha ainuhu. Ini cerita, ada salah satu orang yang bernama Asmu'i. Namanya Asmu'i ini, beliau ini buta. Ini cerita, ketika buta beliau datanglah kepada Zainal Abidin, cicit Rasulullah, ya. Setelah itu, setelah beliau datang, kemudian kepalanya Asmu ini ditaruh di pangkuannya Zainal Abidin, ditaruh. Pada waktu itu kata Sayyidina Zainal Abidin begini, wa bagaitu li bukaihi bukaan syadidan. Jadi beliau itu menangis ketika kepalanya Asmu'i ini yang buta ditaruh di pangkuannya, beliau menangis. Setelah menangis itu sampai tetesan air matanya mengenai wajah Asmu'i, delalahnya itu karomah. Ketika tetesan air matanya Zainal Abidin yang mengenai kepada wajah Asmu'i, itu biidnillah Allah membukakan matanya dan kemudian sembuh dari butanya. Lalu setelah itu ditanya, kamu siapa namanya? Faqala ana al Asmu'i ya sayyidi, saya Asmu'i. Ditanya oleh Asmu'i, loh jenengan ini kan cicitnya Kanjeng Nabi, kenapa menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Harusnya kalau cicit Kanjeng Nabi kan dzurriyyah Nabi, termasuk ahlul bait. Allah kan sudah menjamin dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya Allah akan menghilangkan semua dosa-dosanya ahlul bait dengan sesuci-sucinya, kan begitu. Itu kata Asmu'i bertanya kepada Zainal Abidin. Lalu bagaimana jawabannya Zainal Abidin, seorang cicitnya Rasulullah? Fastawa jalisan, ketika awalnya kepalanya di pangkuannya Zainal Abidin, akhirnya didudukan serata. Asmu'i itu ibarat begini, jadi serata duduk dan diajak ngobrol oleh Zainal Abidin. Begini katanya, waqala ya Asmu'i hayhat. Hayhata isim fi'il yang artinya adalah ba'ud. Jauh Asmu'i, walaupun saya ini cicitnya Rasulullah masih jauh kalau disucikan supaya dapat surga Allah itu, gak ada jaminan. Jadi kalau orang ngerti ilmu nahwu, hayhat ini adalah isim fi'il, maknanya adalah ba'id, artinya belum tentu Asmu'i
Begitu yang disampaikan. Kenapa? Inna